semua. Puji Tuhan, kasih Tuhan senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Untuk itu mari saat ini kita menundukkan hati untuk beribadah kepada Tuhan, menaikkan segala syukur kita untuk kasih setianya. Mazmur 118 ayat 24 berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mari kita menyanyi dari pujian berkat kemurahan-Mu. Hingga saat ini, di tengah situasi dunia yang bergumul karena pandemi COVID-19. Untuk itu mari kita memuji dan meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambil berdiri, kita pujikan pujian Terpujilah Allah. Sehingga diberi
Ibadah minggu ini biarlah boleh terlaksana di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita tetap berdiri. Mari kita memuji Allah kita yang dengan kasih setianya tidak pernah membiarkan kita, selalu ada dan hadir dalam hidup kita. Dengan penuh sukacita mari kita nyanyikan pujian segala puji syukur dan memasuki gerbangnya. Firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita angkat pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah
sekalian, kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Sambil diiringi oleh singers menyanyikan pujian ini sambil kita berdoa secara pribadi mengaku di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu, sudah datang mengaku dosa di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa, biarlah hidup kami terus dipulihkan oleh Tuhan. Kami terus Tuhan melakukan apa yang kami kehendaki, tidak setia kepada Tuhan. Ampuni baharui hidup kami, agar kami dilayakan oleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Dan terima kasih atas pengampunan-Mu Bapa di surga. Biarlah Tuhan terus mengubahkan hidup kami, agar kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seru doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Percaya pada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Mari kita sambut berita anugerah dari pujian, kami memuji kebesaran-Mu.
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Merlin Mokalu. Dalam persiapan kita memuji Tuhan dari pujian Seperti Rusa Rindu Sungai. Membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya, sehingga betul-betul Tuhan kami boleh menikmati berkat Tuhan. Hati kami dipuaskan, dahaga kami Tuhan dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah waktu kami akan belajar kebenaran firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami untuk dibentuk Tuhan dalam firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur, bersuka cita. Tiap-tiap hari Tuhan berikan berkat bagi kita. Berkat sehat, berkat sukacita, semangat untuk menjalani hari-hari hidup ini. Sehingga kalau kita boleh ada saat ini di rumah Tuhan, itu semua cuma karena kasih dan anugerah Tuhan. Ucapan syukur yang sangat dalam karena kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita akan membaca bagian firman Tuhan. Kita membuka bersama di dalam kitab Matius pasal yang ke-12.
Matius 12 ayat yang ke-46. Matius 12 ayat 46 hingga ayat yang ke-50. Matius 12 ayat 46 hingga ayat yang ke-50. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara akan menyimak masing-masing di Alkitab. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seseorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Beberapa tahun yang lalu ketika kami keluarga ada di Malang, sempat pergi ke rumah salah seorang hamba Tuhan, kami berkunjung di situ. Kemudian ternyata di situ sudah ada seorang wanita, seorang ibu yang masih muda. Dia sedang bergumul dan sedang dilayani oleh hamba Tuhan itu. Apa yang menjadi pergumulannya? Ternyata dia itu sudah lari dari rumah, lari atau mungkin diusir karena dia memilih untuk mengikuti Yesus. Dan dia berusaha mencari tempat persembunyian supaya tidak ditemukan oleh keluarganya. Dan dia bersembunyi manapun keluarganya menemukan, karena ternyata memang keluarganya adalah keluarga yang sangat-sangat terpandang, cukup berada sehingga mampu mencari, menyewa orang untuk menemukan anak mereka ini atau keluarga mereka ini, si ibu yang masih muda ini. Dan dia tetap kekeh pada pendiriannya. Ya, keluarganya tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang mereka memeluk kepercayaan yang lain, dan memaksa untuk dia kembali. Nah, dia kembali, dia seorang yang baru lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hatinya begitu berkobar-kobar untuk mengikuti Yesus. Dia mencari tempat persembunyian dan dia rindu untuk terus dilayani, semakin dibentuk dan diteguhkan imannya semakin sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan orang-orang mencari dia, sudah berupaya dengan berbagai cara membujuk dia, dengan cara yang halus, dengan cara yang tidak keras, bahkan mengancam dia. Di akhir mereka mengancam atau keluarganya mengancam, "Kalau kamu betul-betul sudah keluar dan sudah mempercayai yang berbeda dengan apa yang keluarga percayai, maka pastinya hak kamu sebagai anak dan terlebih hak untuk menerima warisan yang sangat besar, ya kan? Warisan yang sangat besar itu akan dicabut, Dan apa kata sang anak mereka ini? It's okay, nggak apa-apa. Loh, kamu mau hidup jadi anak gelandangan, gitu kan ceritanya, jadi gelandangan, tidak punya apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kamu akan dapat jabatan dan lain sebagainya. Pokoknya mereka mengingini dengan berbagai keinginan, tawaran dunia, tapi dia tetap kokoh. Hak kamu loh akan dicabut. Dia bilang, tidak apa-apa. Bukan itu kehormatan saya. Ada yang lebih penting dari hak saya menerima warisan, menerima penghormatan, bahwa yang paling penting bagi saya sudah menjadi anak Tuhan, milik Tuhan Yesus Kristus. Ya, sampai di situ kisah yang saya tahu tentang wanita ini. Tetapi ini sangat menarik. Kalau ukuran dunia ini, banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan hak istimewa, ya kan? Sesuai tema kita, hak yang istimewa, mendapatkan warisan tanpa harus bekerja keras, duduk manis, ongkang kaki untuk mendapatkan semua itu. Bahkan terlebih kehormatan. Itulah ukuran dunia untuk mendapatkan semua itu. Keistimewaan, mendapatkan hak, kehormatan secara istimewa. Tapi bagaimana dengan kita, orang-orang percaya? Apakah menjadi hak istimewa di dalam kehidupan kita? Sehingga bagi sebagian orang rela meninggalkan haknya di dunia ini untuk menjadi anak Tuhan. Tulisan yang menarik dari Rick Warren menggambarkan hal ini dalam bukunya The Purpose Driven Life. Rick Warren menulis begini, masuk dalam keluarga Allah merupakan kehormatan tertinggi dan hak istimewa terbesar yang pernah Anda terima, yang bisa dan pernah Anda terima. Bagi Rick Warren katanya, menjadi seorang anak Allah atau keluarga Allah merupakan kehormatan tertinggi dan hak istimewa terbesar yang
bisa dan pernah kita terima. Tidak ada hal yang lain yang dapat menandingi. Kapanpun Anda merasa tidak berarti, tidak dikasihi, atau tidak aman, ingatlah Anda itu milik siapa. Jadi katanya tidak ada kehormatan dan hak yang paling melebihi ketika kita menjadi anak Allah, menjadi keluarga Allah. Ini mungkin bisa menjawab, ya kan? Kenapa wanita ini, perempuan yang muda ini, yang berlimpah dengan harta kekayaan, meninggalkan kehidupan itu untuk menjadi seorang anak Tuhan. Kita bisa melihat bahwa menjadi anggota keluarga Allah itu adalah satu kedudukan dan keistimewaan yang luar biasa. Dan ini melebihi relasi atau pertalian keluarga. Ya, semua dengan bacaan kita saat ini dikatakan di dalam ayat 4 dan ayat 46, 47, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Yesus atau menemui dia. Maka seorang berkata, lihatlah ibumu dan saudaramu ada di luar dan berusaha untuk menemui engkau. Nah, ini adalah kisah ya Yesus dengan keluarganya, ibunya dan saudara-saudaranya ketika dia mengajar, ketika dia meneguhkan iman dengan berkobar orang begitu mengikuti dia ya untuk mendengarkan pengajarannya. Tiba-tiba ternyata ada keluarga Yesus datang mengunjungi. Ya kan, ada keluarga Yesus datang mengunjungi untuk bertemu dengan dia, walaupun kita tidak tahu untuk apa tujuannya. Ya kan, untuk apa tujuannya? Ya, kita di sini tidak tertulis jelas. Tapi kemungkinan besar pada waktu itu ketika Yesus mengajar, menyembuhkan, ada orang Farisi yang melihat, oh dia menyembuhkan di hari Sabat. Bahkan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran luar biasa sehingga ada intrik-intrik mereka untuk rencana untuk membunuh Yesus. Dan mungkin saja bisa jadi mereka mungkin mau datang melihat, memberitahukan, memperingatkan Yesus, hati-hati. Tetapi pas dari semua itu, mereka berusaha untuk menemui Yesus ketika Yesus sedang sibuk di dalam pelayanannya untuk mengajar orang banyak. Nah, ketika itu pasti ibu dan saudara-saudara Yesus terkejut dengan jawaban Yesus. Bayangkan apa yang Yesus jawab ketika disampaikan, ada keluargamu datang menemuimu. Dan apa jawaban Yesus kepada mereka? Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Saya bisa membayangkan kalau kita ada dalam situasi ini, apalagi kita dalam budaya timur kan, Encik Narun ada mami, papi dan adik-adik ada di luar sementara pelayanan ini. Siapa kita be mama, siapa kita be papi, langsung dicoret gitu memangnya. Tetapi Yesus punya alasan tersendiri, ya kan? Yesus mengatakan, lalu katanya sambil dia menunjuk kepada murid-muridnya, kepada murid-murid yang ada, inilah ibuku, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Ini semua ibuku dan ini semua saudara-saudaraku. Dia menuju kepada murid-muridnya. Sebab barang siapa melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Artinya sesungguhnya Yesus tidak bermaksud untuk menolak keluarganya, menolak saudaranya. Bukan seperti itu. Bukan juga dia tidak mengakui akan hubungan sebagai satu keluarga secara jasmani di dunia ini, bukan seperti itu. Tetapi melalui peristiwa ini, melalui kejadian ini, Yesus mau memperlihatkan, mau mengajarkan, mau menunjukkan satu hal. Bukan cuma kepada keluarganya, bukan juga cuma kepada murid-muridnya, tapi kepada semua orang yang ada di saat itu. Apa tujuan Yesus? Apa maksud Yesus berkata demikian? Yang pertama, Yesus ingin mempergunakan momen itu untuk memperkenalkan satu paham yang baru atau keluarga yang baru. Ya, bukan secara jasmani, yaitu keluarga Allah. Dan itulah misinya datang ke dunia ini. Ya kan? Untuk memperkenalkan satu keluarga yang baru, yaitu keluarga Allah yang disatukan, yang kemudian Yesus membuat satu persaudaraan keluarga yang sejati, yaitu apa? Mendahulukan kehendak Bapa. Itu yang disebut satu keluarga juga, keluarga Allah. Dan artinya juga yang selanjutnya tujuan Yesus, dia bermaksud membentuk satu keluarga yang meliputi semua orang yang melakukan kehendaknya, saling mengasihi dan menopang di dalam satu nama, di dalam nama Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus. Nah, kita bisa membayangkan tentunya situasi itu ketika mungkin keluarganya tidak mengerti untuk apa sih, kenapa dia berkata demikian. Dan ini seolah-olah mau menunjukkan Yesus memilih prioritas yang mana.
harus dia pilih. Ketika dia di dalam pelayanan, keluarga datang dan berusaha untuk menemui dia, sangat dia sedang sibuk di dalam pelayanan saat itu. Memang sulit sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin ada di antara kita yang punya keluarga hamba Tuhan, memang agak sulit juga. Ketika mungkin keluarga menuntut, sudah pernah sibuk pelayanan dan lain sebagainya, di saat orang mesti berkumpul bersama, apalagi ada hari-hari istimewa, tetapi keluarganya harus sibuk dengan pelayanan karena memang itu yang harus dilakukan. Seolah menimbulkan kontradiksi. Lebih pilih siapa? Ya kan, seperti itu. Tetapi dalam hal ini Yesus mau menunjukkan apa yang harus didahulukan, apa yang harus menjadi prioritas di dalam kehidupan. Sehingga Yesus menggunakan momen ini justru untuk mau menunjukkan atau mengajarkan kebenaran bahwa Yesus benar memiliki keluarga yang terkait secara hubungan jasmani, boleh dikata hubungan darah, tetapi juga dia punya satu keluarga yang lebih besar, ya, satu keluarga di dalam Allah. Sehingga di bagian ini dikatakan Yesus menjawab kepada orang yang menyampaikan, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku. Dengan perkataan ini Yesus mau menunjukkan, sebenarnya mengajarkan bahwa di dalam kerajaan Allah, ikatan keluarga atau ikatan saudara itu sebenarnya tidak berarti apa-apa. Bukan itu, ya kan? Bukan seperti itu. Di dalam kerajaan Allah tidak ada lagi ikatan secara jasmani, yang ada ikatan secara rohani. Jadi kalau melihat ini, boleh dikata Yesus mau menyatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena hubungan darah, bukan pertalian darah, tetapi oleh karena darah Kristus. Hanya oleh darah Kristus. Jadi bukan berarti anaknya hamba Tuhan atau hamba Tuhan anaknya hamba Tuhan, otomatis dia selamat. Belum tentu seperti itu, ya kan? Itu tidak ada hubungan sama sekali. Kalau kita lihat banyak sekali di masa lalu bahkan masa kini, banyak orang tua jatuh karena membela anak-anaknya, walaupun anak-anaknya itu sudah salah, sudah tahu salah. Ada boleh kata keluarga tapi sudah jauh sekali hubungannya. Anaknya melakukan kejahatan mulai dari kecil, mama bapaknya membela mati-matian. Sudah harusnya dihukum atau diberikan sanksi karena kesalahannya, tidak, dibela mati-matian. Oh kesian anak ini, anak kesian. Makin hari anak itu makin melonjak sampai dewasa, keluar masuk penjara. Tapi apa? Dibela mati-matian. Kenapa? Kasihan anak kok ini. Yesus mau mengajarkan pentingnya keselamatan bukan karena satu hubungan darah, bukan karena turunan garis keturunan, tetapi karena apa? Darah Kristus. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ikatan rohani itu lebih penting, bahkan sangat penting. Bukan berarti Yesus mau mengajarkan kita meninggalkan keluarga dengan cara-cara yang salah, tetapi kalau kita ingat betapa Yesus itu begitu mengasihi keluarganya. Yesus begitu mengasihi keluarganya, sehingga waktu Yesus disalib kita ingat Yesus membawa ibunya Maria di dalam tangan Yohanes, ya. Yesus melimpahkan tanggung jawabnya terhadap ibunya sebagai seorang anak sulung terhadap Yohanes. Itu menunjukkan tanda kasih Yesus kepada keluarganya. Bukan berarti dia meninggalkan dengan cara-cara yang salah, tetapi lewat bagian ini dia mau mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya, betapa istimewanya menjadi keluarga Allah di dalam kehidupan kita. Walaupun memang sekali lagi saya katakan tadi, di dalam budaya timur ini ikatan keluarga itu sangat-sangat penting, ya kan? Ikatan keluarga itu begitu dekat, begitu erat. Ya sulit. Saya katakan tadi, kalau orang mau berkata, siapa ibuku seperti Yesus? Siapa saudara-saudaraku? Nah ini bahaya ini. Tapi Yesus mau mengingatkan dan mengajarkan kepada kita, pentingnya kita mengingat bahwa keselamatan itu hanya oleh darah Kristus dan tidak ada hubungan dengan pertalian atau kehidupan secara jasmani. Dan yang lebih penting lagi, apa sih maksud Yesus? Di bagian akhir dia katakan bahwa yang menjadi keluarganya, yang menjadi saudara-saudaranya adalah yang melakukan apa? Kehendak dari Bapa. Itulah yang menunjukkan hubungan keluarga dengan Tuhan Yesus. Ya mungkin kedengaran ekstrim apa yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi kalau kita melihat pembaca mula-mula atau jemaat mula-mula itu mengalami aniaya. Ketika mereka mau menyatakan iman mereka kepada Kristus, sehingga banyak di antara mereka hubungan keluarga menjadi putus,
menjadi terpisah. Oleh karena apa? Karena nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak terpisah karena satu pihak, ada satu anggota keluarga mau menegakkan nama Kristus, tapi keluarga yang lain tidak. Sehingga pada akhirnya banyak sekali keluarga yang menjadi tercerai-berai. Sehingga bagi mereka Tuhan ingin mengingatkan, firman Tuhan ini juga meneguhkan mereka semua di dalam kondisi saat itu hanya karena iman kepada Tuhan Yesus, kepercayaan dan keyakinannya kepada Tuhan, maka mereka pada akhirnya harus rela meninggalkan, bahkan mengorbankan hubungan keluarga. Salah seorang teman saya yang sering kali dia saksikan di dalam kehidupannya ketika dia memilih untuk menjadi anak Tuhan. Ketika dia rindu sekali untuk beribadah, tetapi dilarang keras oleh ayahnya. Tidak boleh, tidak boleh. Bahkan dia menurunkan semua atribut-atribut yang ada hubungannya dengan kekristenan. Karena ayahnya berbeda agama, tetapi setelah beranjak dewasa, mereka memilih untuk percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan melawat setiap mereka, kakak adik bahkan ibunya. Tetapi ayahnya begitu keras melarang. Dan pada akhirnya apa? Di satu waktu dia rindu sekali untuk beribadah, tetapi dikunci di dalam kamar. Dan dia katakan, tahu apa yang kita bikin? Congkel itu jendela dan kita lompat keluar lewat jendela. Untuk apa? Lari. Pergi kemana? Pergi beribadah. Berulang-ulang itu dilakukan. Ayahnya terus melakukan itu dan dia lakukan itu terus. Dan pada akhirnya puji Tuhan, dia boleh melayani Tuhan ya, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Kenapa? Karena iman. Karena iman. Karena keyakinannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya juga Yesus mau mengingatkan murid-murid, orang-orang semua yang ada di situ, bahkan bagi kita semua, bahwa hubungan darah dan kekerabatan itu sebenarnya sangat rapuh dan mudah rapuh dan sangat terbatas adanya. Kenapa? Karena betul ada kadang harus terpisah oleh apa? Kematian pastinya, ya kan? Itu tidak kekal adanya. Yang mudah rapuh sebenarnya kehidupan kekerabatan, bahkan kadang-kadang ada terjadi perselisihan dan lain sebagainya. Nah, Yesus mau menyatakan bahwa benar-benar masalah hubungan rohani itu sangat penting, bahkan lebih penting. Sangat penting dan lebih penting. Ini bukan berbicara kondisi yang ada di dunia ini, tetapi di dalam kekekalan nanti. Ini berbicara di kekekalan nanti. Otoritas utama bukanlah mengikuti kehendak kita, tetapi Yesus berkata, kehendak dari Bapa di surga. Memang benar tidak mudah bagi kita semua, ya kan? Tidak mudah bagi kita semua. Otoritas yang mau Tuhan nyatakan bagi kita semua adalah melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan kehendak kita, kehendak dunia ini. Dalam hal ini Yesus mencontohkan, mamanya, ibunya Maria rindu untuk bertemu, tetapi Yesus mengatakan stop, tunggu dulu. Kan Yesus mau mengajarkan dan mengingatkan. Nah, ini juga mengingatkan bahwa tidak mudah, di mana di dalam keluarga otoritas, bagaimana teman saya tadi, otoritas seorang ayah itu seolah memang dia berotoritas dalam keluarga. Dia sangat berotoritas di dalam keluarga. Tetapi otoritas orang tua itu hanya sebatas garis secara jasmani, tetapi otoritas yang paling utama itu adalah Allah. Allah yang punya otoritas atas kehidupan kita manusia, sehingga otoritas orang tua ini harus berada di bawah otoritas dari Tuhan. Otoritas dari Tuhan. Karena itu seorang anak hanya boleh taat kepada orang tua yang memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kata teman saya tadi, waktu dia sering menceritakan kepada kami, karena kita tahu itu tidak betul, ya kan? Makanya kita berani melawan karena kita tahu itu tidak benar. Saya melawan karena saya tahu saya pergi kepada Tuhan, ke rumah Tuhan. Artinya dia mau mencari Tuhan dan kehendaknya di dalam kehidupan. Kami juga kadang-kadang kalau memerintahkan atau meminta anak-anak untuk melakukan sesuatu, kadang-kadang mungkin bagi mereka itu sulit dan lain sebagainya. Tapi kami katakan bahwa kami tidak mungkin memerintahkan suatu hal yang di luar kehendak Tuhan. Kalau di luar kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalian berdua boleh melawan kami. Karena apa? Ya, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, bolehlah dilawan. Kalau disuruh pergi mencuri, kalau disuruh pergi berdusta, kalau disuruh melakukan hal yang tidak, lawan kami orang tua. Tetapi kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, harus lakukan. Karena apa yang orang tua melakukan itu adalah untuk hal yang benar, bukan
hanya untuk kebaikan, tapi untuk kebenaran, menjalankan kebenaran. Nah, ini yang Tuhan mau ingatkan kepada kita semua, bahwa Tuhan hanya mau mengikuti kehendak Bapa sehingga kita boleh menjadi bagian dari keluarga Allah. Dan ini kita bisa melihat bahwa ada undangan sebenarnya dari Yesus bagi semua orang yang ada di sekitar situ. Orang-orang yang mendengar, orang-orang yang mendengarkan pengajaran daripada Yesus untuk boleh menjadi keluarga Allah. Dan ada kualifikasi yang Yesus berikan untuk boleh menjadi satu bagian keluarga Allah. Di dalam kitab Matius, ada di dalam kitab Markus juga tertulis demikian, di dalam kitab Lukas, bahwa Yesus merujuk kepada murid-muridnya untuk boleh menjadi keluarga Allah yang melakukan kehendak Bapa. Ini yang menjadi kualifikasi untuk boleh menjadi bagian keluarga Allah. Artinya ini secara universal diberikan kepada semua orang, barang siapa atau kepada siapapun dia boleh menjadi keluarga Allah, boleh masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi ini diberikan kepada semua, tetapi hanya melakukan kehendak Bapa di surga. Hanya melakukan kehendak Bapa di surga, maka dia layak untuk boleh ada di dalam kerajaan surga. Apakah Yesus menegaskan bahwa jalan masuk kepada dia hanya untuk kerajaan surga, bukan hanya satu-satunya melalui Yesus? Bukan seperti itu. Coba kita mengingat kembali, coba kita merenungkan. Adakah seseorang yang bisa melakukan kehendak Allah tanpa dia beriman? Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus? Pasti tidak, bukan? Sulit, bukan? Untuk melakukan itu. Kalau kita ingat seorang muda yang kaya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk boleh masuk dalam kerajaan surga? Tuhan bilang apa? Dia menunjukkan, buat ini sesuai dengan hukum Tuhan. Sudah Tuhan, sudah lewat itu semua. Buat ini, sudah Tuhan. Ada lagi enggak Tuhan? Sudah semua saya buat. Tapi Tuhan bilang jual semua dan ikut aku. Dan dia sedih hatinya. Kenapa dia tidak sanggup melakukan? Kenapa? Dia tidak sungguh-sungguh beriman. Dia tidak sungguh-sungguh percaya bahwa hidupnya akan aman, akan tenteram bersama dengan Yesus sekalipun dia tidak punya apa-apa, sehingga dia tidak sanggup untuk melakukan kehendak dari Yesus atau kehendak Bapa. Seorang tidak akan sanggup untuk melakukan kehendak Bapa di surga tanpa dia beriman kepada Tuhan. Artinya iman yang diwujud nyatakan, iman yang diwujudkan dengan tindakan yang benar, iman yang diwujudkan dengan tindakan yang benar. Ketika kita sudah terpikir, percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa-apa, ya sudah tahu bahwa untuk meroleh jalan keselamatan adalah lewat Yesus Kristus. Kita tahu, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Artinya bukan untuk berbuat baik, ya kan? Bukan. Tapi kita tidak meresponi dengan saya sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengakui dosa saya kepada Tuhan, dan meminta dia untuk mengampuni saya, dan meminta dia untuk masuk di dalam kehidupan saya menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup saya pribadi. Artinya tidak ada respon ketika kita, kita tahu kebenaran, bagaimana jalan masuk ke surga. Tapi tidak ada respon, tidak ada tindakan yang kita lakukan. Sehingga bagi Yesus, kalau mau menjadi bagian dari kerajaan Allah, keluarga Allah, harus melakukan kehendak Bapa. Ketika seorang mau melakukan kehendak Bapa, yang pertama, dia sanggup untuk melakukan kehendak Bapa ketika dia beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga banyak orang kan, kalau kita melihat banyak sekali pertanyaan, banyak sekali bertanya, dia seorang Kristen, tapi kok kenapa? Ya kan? Apakah dia belum selamat atau dan sebagainya? Bisa jadi. Oke, kelihatan dia baik-baik saja melayani, hebat kelihatan kan, melayani sungguh-sungguh. Pagi sampai malam mungkin hidupnya cuma di gereja. Apa? Sama apa melayani Tuhan. Tapi apakah dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Percaya dan mempercayakan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga Yesus mempertanyakan. Yesus ada bersama dengan keluarganya, ibunya, dan keluarganya. Apakah mereka tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh? Tapi yang Tuhan dibutuhkan apa? Melakukan kehendak Bapa di surga. Artinya iman yang tidak sekedar percaya bahwa kehendak Allah itu baik, tetapi juga yang bergerak untuk melakukan, meresponi akan iman itu. Sehingga kalau kita lihat, kenapa sih banyak orang menjadi martir, rela menjadi martir, rela memberikan hidupnya? Kenapa? Karena dia mau melakukan kehendak Bapa. Karena imannya, dia percaya sekalipun dia harus mati di nama Kristus, tapi dia sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah.
diri kepadanya. Oh, dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apakah dia duduk ongkang-ongkang kaki? Tidak, bukan. Yang penting saya sudah percaya, yang penting saya sudah selamat. Tetapi apa yang Paulus lakukan? Hidupnya berkorban-korban diserahkan untuk Tuhan. Sungguh luar biasa. Banyak orang yang rela memberikan hidupnya sungguh-sungguh tanpa apa-apa. Cuma karena apa? Karena beriman kepada Tuhan dan rela melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan suruh di dalam hidupannya. Kalau kita mendengar banyak sekali kesaksian hamba Tuhan, misionaris, dan banyak orang, walaupun dia bukan hamba Tuhan, tetapi selalu mengatakan begini, sebenarnya saya nyaman ada di tempat ini, di posisi ini, tetapi karena kehendak Tuhan, maka saya harus ada di sini. Saya harus ada di tempat yang sulit. Saya harus meninggalkan ini. Artinya mereka meresponi, bukan melakukan kehendak Bapa. Karena apa? Iman mereka yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sangat jelas dikatakan bahwa Yesus mau menunjukkan kepada semua orang, bukan berarti bahkan kepada saudaranya pertalian secara keluarga itu memberikan hak istimewa kepada keluarganya, tetapi yang menjadi pokok utama yaitu kerajaan surga, bukan kerajaan duniawi. Memang betul. Coba kita bayangkan kalau kita punya kita keluarga dengan Presiden Jokowi lah kan. Nah, paling kita enak. Pak D, mau ke istana dong Pak D. Pasti bebas dong ya. Masuk ke sana, diajak keliling, lihat-lihat, atau menyapa semua staf yang ada dan sebagainya. Nah, ada yang berani menghalangi. Karena apa? Kita punya kekerabatan, punya pertalian, toh dengan orang paling tinggi di negara ini, bahkan orang paling tinggi di istana. Tetapi itu berlaku di dunia, tetapi di kerajaan surga tidak ada hubungan. Ya, Tuhan mau mengingatkan, sekalipun mungkin bersama dengan keluarganya itu tidak ada hubungan, bahkan tidak ada artinya apa-apa. Yang paling penting adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Dengan apa? Pertama dulu beriman kepada Tuhan, pertobatan dan beriman dia sebagai Tuhan Yesus Kristus, dan hidup kita diubahkan secara radikal untuk mengikut Yesus Kristus, melakukan kehendak Bapa di surga. Dan ini yang menjadi satu keistimewaan, sehingga nanti banyak orang mungkin bertanya-tanya, apa sih istimewanya menjadi orang Kristen? Atau lebih dalam lagi, apa sih istimewanya menjadi seorang pengikut Kristus yang sungguh-sungguh dan setia? Apalagi mungkin kalau mereka melihat tidak ada apa-apanya hidup kita kok kelihatannya begitu-begitu saja. Oh, yang lain makin besar, yang lain makin mungkin secara materi jabatan semakin terpuruk. Apa sih istimewanya? Apa sih yang menjadi keistimewaan ketika kita menjadi keluarga Allah, menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kita bersuka cita, ya kan, terus bersuka cita dan bersyukur menjadi bagian dari keluarga Allah. Yang pertama, kita akan melihat satu perbedaan yang sangat-sangat penting menjadi keluarga rohani atau keluarga Allah dan keluarga secara fisik. Kalau keluarga rohani menjadi keluarga Allah di kerajaan Allah itu berlangsung selama-lamanya, ya kan? Itu secara kekal menjadi satu kekuatan yang sangat-sangat kuat. Paulus mengingat tujuan kekal Allah bagi kita semua di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 14. Saya akan membacakan di dalam satu bagian menurut firman Allah yang hidup dalam terjemahan. Bila mana saya merenungkan kebijaksanaan dan kebesaran rencananya, saya bersujud dan berdoa kepada Bapa yang mengepalai keluarga Allah yang besar itu. Sebagian anggotanya sudah berada di surga dan sebagian lagi masih di dunia ini. Nah, ada hubungan yang sangat erat ketika menjadi bagian dari keluarga Allah. Paulus mengingatkan sebagian sudah di surga, sebagian tetap masih ada di dunia ini yang sedang berjuang. Sedangkan keluarga fisik itu bersifat sementara. Saya katakan tadi gampang pecah, ya gampang retak. Karena situasi, karena jarak yang memisahkan, terlebih kematian yang memisahkan kehidupan keluarga. Dan inilah yang keistimewaan ketika kita menjadi keluarga Allah, ada dalam kerajaan Allah itu bersifat kekal. Nah, kemudian mengapa menjadi begitu istimewa bagi kita semua? Saat kita dilahirkan secara rohani, kalau saya bilang lahir baru, hidup baru, ya kan? Kita mendapatkan satu nama keluarga, disebut sebagai anak-anak Allah. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ada keserupaan dalam hal apa? Di dalam iman kita, di dalam kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Dan kita memiliki hak istimewa. Apa hak itu?
dan warisan juga. Galatia 4 ayat 7 menyatakan tentang hak istimewa itu. Sekarang kita bukan lagi hamba, melainkan anak Allah. Karena kita adalah anaknya, segala miliknya adalah milik kita. Sebab demikianlah rencana Allah. Wow, walaupun jangan-jangan seperti bilang, oh ya kita kan anak Allah, terus jalan di ini. Ini kita punya, ini kita punya. Kenapa? Karena ini Tuhan punya. Bukan seperti itu. Artinya kita adalah anak Allah atau anaknya, maka segala miliknya adalah milik kita. Sebab demikian rencana Allah. Artinya kita bukan lagi hamba dosa. Kita sudah dimerdekakan. Ini hak yang luar biasa yang kita terima. Dan warisan keluarga, 1 Petrus 1 ayat 4 dan 5. Saya membaca menurut versi firman Allah ini. Allah telah menyediakan karunia hidup kekal ini untuk anak-anaknya. Karunia yang tidak ternilai harganya, yang disimpan di surga untuk saudara dalam keadaan murni, tidak bernoda dan tidak mungkin berubah atau membusuk. Orang memperebutkan warisan, maka ada keluarga menjadi pecah karena warisan di dunia ini. Ketika seorang mati-matian, kemarin baru diskusi dengan salah seorang kakak, ada keluarga yang berusaha merebut warisan keluarga, budel, istilahnya budel, mati-matian menduduki walaupun bukan haknya, mati-matian untuk memperoleh warisan, menjadi haknya katanya padahal bukan miliknya. Apa yang terjadi ketika dia menemukannya? Atau istilahnya dia bilang sudah dapat haknya, beberapa waktu kemudian dia mati. Dan Tuhan ini jelas, harta di dunia ini akan membusuk. Kalau tidak yang membusuk itu orang yang membusuk, kenapa? Karena mencari sesuatu yang tidak kekal, yang mudah hancur, mudah busuk, dan lain sebagainya. Warisan. Kami punya sering bilang ke Abel, PP warisannya ada apa-apa, PP warisan cuma ini, tunjuk semua. Apa itu? Bukan tanah ya, bukan lokasi, tapi itu ini buku-buku semua. Buku semua kunci bilang Jagara, cuma baku sedu. Ya itu juga nanti mau hancur. Kalau kena air, kena apa? Rakyat dan lain sebagainya. Toh? Tapi apa yang dimaksud sebenarnya? Buku-bukunya semua buku biologi ya kan? Rata-rata. Apa maksudnya sebenarnya? Mau mewariskan sesuatu yang sebenarnya tidak mudah hancur. Isinya, bukan bukunya sebenarnya. Kalau tidak baca ya sama juga. Istilahnya kan sama dengan orang tua memberikan warisan kepada anaknya. Tanah berapa hektar, tapi tidak pernah diolah. Rusak, hutan belukar apa semua, tidak bisa dimasuki lagi. Habis kan? Tapi apa? Isinya. Baca isinya, itulah warisannya diberikan supaya apa? Semakin mengenal Tuhan dan kasih-Nya dalam kehidupan. Itu yang menjadi warisan yang besar. Sehingga boleh menikmati sukacita dan sejahtera bersama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan nanti menikmati surga yang kekal ketika waktunya sudah tiba. Warisan yang kita terima itu bersifat kekal, murni, tidak bernoda dan tidak mungkin berubah dan busuk. Itulah keistimewaan yang diterima sebagai anak-anak Allah. Di dalam kemahkuasaannya Allah akan menjaga kita dengan selamat sejahtera sampai kita bertemu muka dengan Dia di sorga kekal. Karena itu Tuhan cuma minta apa? Dikatakan itu menjadi keluarga Allah, menjadi bagian kerajaan sorga, melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah warisan tak ternilai yang kita miliki. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau orang bertanya apa sih istimewanya, apa sih senangnya mengikut Kristus, kayaknya menderita terus. Memang betul seolah-olah menderita terus, tapi di dalam penderitaan, di dalam pergumulan ada sukacita, ada damai sejahtera. Semakin berkobar-kobar untuk mengikut Dia, semakin sungguh-sungguh dan semakin setia untuk mengikut Tuhan. Kalau sampai dalam setiap pergumulan kita menyerah, kita mungkin tidak ada yang duduk di sini, ya kan? Kita mungkin mencari lagi pencarian yang lain. Aduh, di mana sih boleh mendapatkan kesejahteraan? Kita mungkin mencari dengan cara-cara yang lain. Tapi kalau kita tetap setia kepada Tuhan dan firman-Nya, maka berarti kita merasakan keistimewaan sebagai anak-anak Tuhan. Dan betapa tersanjungnya kita kalau Tuhan kita bertemu dengan Tuhan berkata, inilah ibuku, inilah saudaraku. Kenapa? Karena melakukan kehendak Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang bagi kita semua, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah menjadi saudara Yesus, menjadi Yesus mengatakan inilah saudaraku, menjadi saudara Yesus masih punya nilai istimewa bagi kita, atau terus rasa biasa-biasa saja? Tawar hati ini,
apakah menjadi satu nilai yang istimewa, yang penting menjadi saudara Yesus? Masihkah hati kita bergetar penuh ucapan syukur, seperti kalau orang bilang kita bersaudara dengan presiden, wih bangganya entah. Apakah masih ada kebanggaan, ada sukacita ketika kita dikatakan keluarga Yesus, anak Allah? Adakah kebanggaan dan sukacita itu? Dan bagaimana kita memaknai hidup dengan hak-hak istimewa yang Tuhan berikan? Pastinya dengan relasi intim dengan Tuhan. Bagaimana kita mau taat kepada Tuhan kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Artinya ketika kita punya relasi yang intim sebagai keluarga Allah, keluarga dari Yesus Kristus, kita memakai namanya, menampakkan citranya, menampakkan gaya hidupnya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Menunjukkan semua itu di dalam kehidupan kita tiap-tiap waktu. Di bagian terakhir saya mau mengisahkan tentang seorang wanita yang luar biasa. Siapa tidak kenal Tracy Trinita? Mungkin di zaman-zaman tahun 90-an banyak yang kenal. Dia seorang wanita muda di usia 14 atau 15, mungkin dia menjadi seorang pemenang elite model Indonesia. Dia menjadi seorang model yang luar biasa. Dia seorang blasteran Indonesia, pokoknya luar lah, orang tua memang bapaknya. Dan dia menjadi seorang model yang sangat terkenal di mana-mana, ya, di Amerika, di Prancis dan sebagainya. Kemudian dalam kehidupannya sebagai seorang model, dia mengisahkan bahwa di dalam tulisannya luar biasa persaingan dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kehidupannya sebagai model ada kegelisahan di dalam hatinya, kegelisahan, dan seperti ada ruang yang hampa, ya, ruang yang kosong di dalam kehidupannya. Dalam pencariannya satu waktu ketika di Prancis kalau tidak salah, seorang temannya mengajak dia, ayo masuk gereja. Dia memang seorang Kristen, ayo masuk gereja, ke gereja, dan dia masih bingung. Oke lah, waktu dia ke gereja ke waktu, dan di setelah Tuhan membuka hatinya, dia mulai bertanya, apakah ini jalan yang harus saya pilih? Seperti inikah? Dan dia mulai dengan hal yang kecil. Dia mulai menolak untuk job-job yang bagi dia tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia seorang model luar biasa, model dunia lah dikata. Dia mulai menolak untuk menggunakan hal-hal yang sebenarnya bagi dia bertentangan dengan kekristenan, anak Tuhan. Berkali-kali sampai pada akhirnya di puncaknya dia memilih untuk apa? Dia mau masuk sekolah teologi, ya. Dia masuk di, kalau tidak salah, Oxford University, ada salah satu fakultas teologi ya di situ, ya, teologi. Dia mengambil apologetika, ya, apologetika jurusannya. Dia studi. Dan luar biasa, dia bilang, ini luar biasa Tuhan membentuk saya. Ternyata apa yang ditawarkan dunia ini tidak sebanding. Apa sih yang dia tidak punya? Apa yang dia tidak lihat? Dunia sudah dikelilinginya, ya kan? Apa yang dia tidak dapat? Materi. Tapi dia bilang di bagian ini kosong hatinya. Dan ketika dia menemukan Yesus, bukan dia menemukan Tuhan yang menemukan dia. Walaupun dia seorang Kristen, tapi dia belum sungguh-sungguh menemukan dia beroleh damai sejahtera dan menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Dia menjadi seorang boleh kata menginjil lewat apa? Kisah hidupnya, pelayanan yang luar biasa. Sehingga kalau ada orang bertanya, ya kan, apa sih istimewanya menjadi anak Tuhan, menjadi keluarga Allah? Apa istimewanya bagi kita? Kita sudah menjadi anak Tuhan. Apa yang menjadi keistimewaan? Apa yang menjadi hak kita sebagai anak Tuhan? Kita tidak akan menemukan di dunia ini, karena memang tawaran dunia ini betul-betul membuat kita sulit untuk menjangkaunya. Tapi ada sukacita dan sejahtera kita mengikuti Yesus. Itulah keistimewaan yang kita punya. Dan ada warisan kekal di kerajaan surga. Kiranya kita semakin setia kepada Tuhan dan hati kita tetap memuncak dengan kebanggaan dan ucapan syukur kita disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih ada hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kami untuk disebut sebagai anak Allah, menjadi bagian kerajaan surga sekalipun kami ada di dunia ini. Ada warisan yang kekal yang tidak pernah bisa diambil dari kami, yang tidak pernah bisa hancur Tuhan, di kekekalan bersama dengan Engkau. Biarlah hati kami tetap punya sukacita walaupun ada pergumulan tantangan Tuhan, tapi tetap setia mengikut Engkau. Inilah keistimewaan sebagai anak Tuhan.
bahwa kami tidak akan berubah sekalipun ada banyak pergumulan, karena kami berpegang pada Engkau, mengimani Tuhan, dan iman itu diwujudkan dengan kami sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan, di dalam keterbatasan kami, tapi kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan menolong kami untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Di nama Tuhan, firman yang begitu indah kita dengar kiranya kita ditemukan oleh firman kebenaran itu. Bersama orang percaya di sepanjang abad dan zaman, mari kita mengaku iman kita dengan pengakuan iman suli. Mari kita bangkit berdiri. Pengakuan iman suli. Aku Percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari Om Bapak.
kasih untuk Bapak yang sudah membawakan puji-pujian. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan kita berikan, mari kita menyanyi dari pujian Besarlah Untungku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh diperlengkapi dengan firman-Mu, bagaimana kami adalah keluarga Allah, dengan hak-hak yang Tuhan berikan kepada kami sebagai keluarga Allah. Kami bersyukur kepada-Mu untuk firman-Mu, teguhkan ini bagi kami semua, dan tidak sekalipun kami keluar dari keluarga Allah Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, dan boleh berbuat apa yang seharusnya kami lakukan sebagai keluarga Allah, menjadi teladan, menjadi saksi bagi saudara-saudara kami, sama keluarga Allah, bahkan terlebih bagi orang-orang yang belum masuk dalam keluarga Allah. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati hamba firman-Mu, Tuhan menolong memberkati dia di dalam pelayanannya di GKI Bitung, bahkan di tengah keluarga, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memakai hamba Moci Merlin, juga semua yang sudah boleh melayani di pagi hari ini, mau Pak Adriel, Ibu Nancy, Saudara Rigel, Saudara Abel, juga Saudara Given, juga Saudara Niven, Ibu Hetty, kami semua Tuhan yang boleh ambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini, bahkan mempersiapkan ruangan ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan yang memampukan kami semua terus melayani-Mu, karena itulah panggilan Tuhan bagi kami, boleh melayani Tuhan
Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi gereja ini yang boleh ada hingga hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus menambahkan gereja ini. Kami rindu Tuhan, jiwa-jiwa baru, jemaat-jemaat baru Tuhan terus tambahkan dalam persekutuan dan pelayanan. Bahkan sarana dan prasarana yang terus Tuhan tambahkan. Bersyukur ada sound system yang boleh Tuhan siapkan, yang sudah boleh ada kami gunakan, bahkan terus Tuhan boleh hari-hari ke depan ditambahkan lagi oleh Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Bahkan gedung gereja ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, dengan sarana yang ada, dengan mobil yang ada, yang digunakan untuk pelayanan. Kami berterima kasih dan Tuhan terus memberkati semua itu agar dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap pelayanan yang sudah boleh dilakukan, kami bersyukur kepadamu untuk setiap jemaat yang ambil bagian, yang boleh bertumbuh bersama, yang boleh melayani Tuhan. Kami bersyukur dan Tuhan terus meneguhkan setiap kami semua jemaat GKI AGP Bitung. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan lawat setiap jemaat yang ada, biarlah dalam lawatan Tuhan, dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan, Tuhan tolong campur tangan. Ada yang bergumul di dalam kehidupan pribadi, kami memohon Tuhan melawat satu persatu. Yang bergumul di tengah kehidupan keluarga, suami istri dengan anak-anak, dengan orang tua, kami memohon lawatan Tuhan satu persatu. Yang bergumul dengan ekonomi, kami memohon lawatan Tuhan satu persatu. Dengan usaha pekerjaan, kami memohon Tuhan lawatlah satu persatu. Bagi anak-anak kami yang sementara studi, kami memohon Tuhan melawat. Yang sementara bekerja, Tuhan memberkati, memampukan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Secara khusus mereka-mereka yang membutuhkan pemulihan, biarlah terus ada dalam anugerah Tuhan. Ada Kiong juga yang butuh dipulihkan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bu Nancy yang semakin hari semakin dipulihkan, Bu Neti juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan orang tua kami dari jemaat-Mu di usia-usia lanjut, kami memohon pemulihan dan kekuatan dan pengharapan senantiasa dari Tuhan untuk mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang boleh kami alami dalam hidup ini. Dan setiap jerih lelah yang sudah boleh dikerjakan, Tuhan terus memberkati di hari-hari ke depan. Berkat-berkat Tuhan juga terus menjadi bagian dari seluruh jemaat GKI AGP Bitung. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih untuk pengadaan sound system, untuk orang-orang yang sudah boleh membantu, menopang, baik jemaat maupun simpatisan dan di luar jemaat. Kami taruh setiap pribadi lepas pribadi Tuhan yang sudah boleh menopang pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan menolong kami di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Kami butuh anugerah Tuhan, bangsa kami. Biarlah Tuhan tolong lawatlah, pulihkan negeri kami dari pandemi, dari pergumulan ekonomi, dari pergumulan keamanan di Papua dan sekitarnya. Kami memohon belas kasih Tuhan. Tuhan campur tangan. Terima kasih. Hingga di Sulawesi Utara ini, di Kota Bitung, kami memohon belas kasih Tuhan agar pemimpin-pemimpin kami boleh bekerja dengan sungguh. Kota Bitung boleh diberkati oleh Tuhan. Kami memohon belas kasih Tuhan. Pelayanan misi dari gereja-gereja Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu untuk boleh menjangkau lagi banyak orang bagi Kristus. Terpujilah Engkau. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami boleh memberikan persembahan yang sesungguhnya adalah milik Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati itu. Bahkan dikelola dengan baik, dengan terbuka dalam pelayanan di gereja GKI AGP Bitung. Dan Tuhan, kami memohon kepadamu terus memberkati setiap kami semua di hidup kami yang Tuhan percayakan. Beri kesehatan, kekuatan, jauhkan dari pandemi virus corona di hidup kami, di rumah, di pekerjaan, di aktivitas, bahkan dalam persekutuan kami. Tuhan memberikan perlindungan. Terima kasih Tuhan. Dan di tanggal 13 Mei nanti kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Biarlah Tuhan menyiapkan kami semua. Mulai hari ini Tuhan, kami boleh menyiapkan diri kami untuk ada, mengingat dan merayakan tentang Yesus yang telah mati bagi kami. Darah yang tercurah dan tubuh yang dipecah-pecahkan demi keselamatan kami. Biarlah Tuhan menyiapkan kami hari-hari ini hingga kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus nanti. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dituliskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi dan siang ini. Mari kita bangkit berdiri, menyanyikan doksologi dan doa penutup dan berkat sampaikan oleh panelis Erlin Mokado. Sebagai bagian dari warga kerajaan Allah, punya hak yang istimewa, dan kita juga punya tanggung jawab untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan akhirnya pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menuntun, menyertai, memimpin kita untuk terus setia melakukan kehendak Bapa di surga tiap-tiap waktu, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.